Kalau kita bahasa vulgar ya, ada yang memang suka tapi tidak dengan cara baik. Laki-laki itu nggak bertanggung jawab intinya gitu, sehingga hamil ini. Ini anak tidak ada pengasuhnya, bapak ibu ya tidak ada, ibunya ada secara fisik tapi mengalami gangguan jiwa. Arifin, tadi kita habis maam sama dia. Nanti kita dengar ceritanya ya. Tadi sekilas sih ibunya juga mengalami gangguan jiwa, tapi sudah dibawa Mas Santo ke panti gitu oleh pemerintah desa juga. Nah, rencananya nanti berdasarkan rekomendasi dinas sosial dan lain sebagainya, karena ini anak butuh tempat dan pendidikan, rencananya mau dititipkan ke tempatku. Ya, demi masa depan yang cerah. Iya, enggak ada masalah buat kami, insya Allah kalau masih ada tempat dan dia laki-laki, karena tempatku hanya untuk laki-laki Mas. Kalau perempuan saya belum berani. Nah, ini kita tengok dulu rumahnya ya. Waalaikumsalam. Oh, Pak RT. Pak RT-nya belum datang. Pak RT ini niku anu teng Yogyo. Oh gitu. Gimana ceritanya jenengan menemukan ini, dan ini rumahnya dia tinggal di sini? Ya, tinggal di sini seorang diri. Oh. Dulu ini rumahnya ya hancur minah. Berarti numpang. Tuh, Mbak. Nah, pertama saya dapat informasi itu saya tengok ke sini, itu awalnya masih ada ibunya. Ternyata ibunya juga mengalami gangguan jiwa. Nah, karena dikhawatirkan sering tindak kekerasan ya, karena namanya orang gangguan jiwa, ibunya nggak ada yang mengendalikan, akhirnya kan dia sebagai kayak pelampiasan kalau kambuh, Mbak. Terus akhirnya dibawa ke panti Blora apa Rembang, Mbak? Ibunya Blora. Mbahnya juga ada di Rembang. Ibunya dia di Blora. Nah, ini tinggal sendiri, terus akhirnya saya tuh berdoa sepanjang malam. Ya Allah, nanti kalau sudah dari rumah sakit itu terus kemana lagi gitu, Mbak, ceritanya. Alhamdulillah ketemu sama bidadari, berarti malaikat. Ya Allah ya, Allah yang ngasih jalan. Jalan Mas Adi nggak bisa, saya yang berangkat sendiri. Nggak boleh ngukur. Nanti dikasih salep. Ibunya itu kan kurang gitu. Itu ada, ini dulu kan untuk penitipan beda mbaknya. Ya, ada orang yang niat bila tetangga desa punya dia keluarin. Yang bapaknya yang itu harga lari. Nah, dari kecil itu udah mau diminta orang, kan lahirnya baik ya. Mau diminta orang, tapi mbaknya sama ibunya nggak boleh. Kan tahu kondisi gini kan, kan gitu nggak boleh ya akhirnya. Iya. Jadi ceritanya teman-teman, karena ibunya dulu itu retardasi mental, mungkin masih yang lamban belajar gitu ya, karena masih bisa beraktivitas. Kalau kita bahasa vulgar ya, ada yang memang suka tapi tidak dengan cara baik. Laki-laki itu nggak bertanggung jawab intinya gitu, sehingga hamil ini. Ketika dia lahir otomatis ya. Iya, hanya ibu dan mbahnya. Banyak yang meminta untuk merawat Mas Arifin. Jadi ibunya sama mbahnya waktu itu masih sanggup untuk merawat, belum parah banget gangguannya sehingga tidak diizinkan diambil orang. Tapi hari ini udah beda cerita. Iya, Berarti SD-nya nggak normal ya Pak ya, anak ini ya? Normal. SMP sampai kelas 2 aja. SMP kelas 2 itu masih baik-baik saja, masih bisa sekolah? Ya, masih bisa sekolah. Tapi itu sudah bicara sendiri. Sudah mulai bicara sendiri. Di sini intinya kalau di rumah itu mengusahakan
warga ngambil barang. Oh gitu. Namanya dia mau, misalnya anak kecil kan dia mau kayak temannya, tapi keluarga kan nggak mampu. Akhirnya dia itu ya ngambil barang. Jangan-jangan memang dia juga IQ-nya sudah turun ke bawah sehingga ngambil ini ya dia nggak sadar gitu loh. Kepengen ya dia ngambil. Dia ngambil rokok di toko apa itu nggak dirokok, diambil bungkusnya aja, rokoknya dua. Oh, dia tidak tahu fungsinya. Bungkusnya kan untuk mainan gratis. Untuk ini kan. Ya, aku tadi mungkin ada penurunan fungsi atau memang dari dulu sudah ada RM yang levelnya masih sedikit. Di RSU Pati ya dokter bilangnya gitu, ini susah untuk penyembuhan soalnya faktor keturunan. Iya, faktor keturunannya sudah dari level bukan loncat ya Mas ya, ibunya mbahnya. Ditambah pola asuhnya kan jadinya. Iya, karena pola asuhnya ini lingkungannya. Jadi yang tadinya dia masih bisa harusnya, tapi tidak paham bagaimana sosial. Ya, moral dan lain sebagainya. Yang terakhir dia itu mencuri uang di SDI belakang ini, TKIT. Yang terakhir dia ketangkap. Dan dia nggak tahu mau diapain itu asal ngambil ya. Jadi bukan dia mencuri untuk kebutuhan pribadinya, tapi melihat itu menarik dia ambil. Jadi ini butuh banyak terapi, setidaknya terapi perilaku untuk modifikasi perilaku agar dia tahu mana yang baik dan tidak. Takutnya dimanfaatkan sama orang kan. Dulu pernah akhir tahun 2022 pernah dia itu ada perempuan di sini tuh pakai cadar. Jam 12 malam ada tetangga yang lihat, tetangga itu laporan saya sanggup diringin itu, takutnya dimanfaatkan teroris apa itu. Pernah bulan 11 2022. Oh gitu. Sampai yang warga pertama satu orang perempuan pakai cadar, kedua ada 3 lagi, pas itu sanggup enggak datang lagi. Nah itu siapa belum? Iya, khawatirnya dia dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak baik, dia dihukum pun dia nggak ngerti. Iya. Dan sering saya ambil di kantor polisi, di Polres pun pernah saya ambil. Dimanfaatin orang jahat-jahat itu ya. Kebangetan banget orang yang. Orang itu kan nggak lihat. Oke, karena saya juga tidak satu kali ini Pak menemukan yang di tempat saya juga ada Mas. Pak, si anak ini baik dalam tanda kutip baik itu fisiklinya baik gitu nggih. Tapi itu tadi tidak mudeng. Dimanfaatkan. Nah, baik itu tidak tahu dimanfaatkan. Dikasih apa coba teman-teman? Dikasih minuman dan itu oleh minuman ya minum. Iya, oleh pemuda setempat dan saya yang ngasih edukasi saya diketawain coba bayangin. Kemarin waktu ada ketoprak apa dikasih minum sama orang. Nah itu. Sampai saya itu menghilangkan waktu untuk jaga. Kalau ada tontonan di depan saya lihat. Ya jaga. Akhirnya nanti kalau yang ada yang kasih minum, yang saya tangkap yang kasih minum itu. Iya, karena kalau dia kan tidak tahu. Nah, dia kan ngiping di depan. Suka kan dia juga. Saya sampai malam nunggu mau tahu siapa yang kasih minum itu nanti ya. Kasih minum itu. Minta tolongnya Bapak Ibu kalau ketemu anak-anak yang mungkin nyuwun sewu tidak seberuntung kita dan anak-anak kita memiliki kecerdasan yang baik dan dikawal oleh keluarga yang baik, ya kita minimal tidak mengganggu dan tidak menzolimi lah ya teman-teman. Kasih minuman enggak ya Kak sadar loh. Iya, tahu. Namanya ya cuma diminum, bisa goyang-goyang ya bilang lagi iya, gitu karena ininya nggak jalan. Iya. Saya banyak sampai saya taruh di panti asuhan ya itu. Kalau tetangga bilang ya kayak saya itu menjolimi. Kalau sini kalau saya kasih banyak saya kasih uang. Nanti saya pergi, saya kasih uang semua. Tapi kalau saya pergi banyak nanti dikumpulin, diminta uangnya banyak. Kalau enggak sih dia ya ibunya. Sampai saya tahu sendiri tuh baskom cicer itu dilempar di kepala kulit saya itu. Sama si ibunya. Kalau sama si dia ini dipecok mbak ini pecok dikit. Tahun 2019. Saat ini saya ambil semua yang gaji hari itu 1 sak saya taruh di rumah. Dia kalau nggak punya uang, pelampiasannya mbaknya. Dulu waktu ada banyak.
Setelah mbaknya saya angkat saya suruh ambil di panti, ibunya yang melametnya ke ibunya. Kalau dia nggak punya uang untuk main game, ya ibunya dipukulin. Sampai ibunya itu pukul 12 malam, ibu gak suruh ambil rosokan. Pas itu ibunya itu maunya ya oke, ambil rosok apa. Setelah mbaknya saya taruh di panti asuhan, ibunya kayak katanya kangen ibunya, saya bilang di rumah aja kamu pukulin, kalau nggak ada kamu tanya ngapain gitu. Terus dia kayak stresnya itu dibuat-buat, terus nggak mau ambil rosok, nggak. Terus saya tambah pening lagi, saya taruh di rumah saya susah, nggak taruh di rumah dia yang tambah parah, berdiri di tengah jalan, jarak tuh. Nanti saya takut yang nabrak itu kalau orang mampu nggak apa-apa, kalau orang nggak mampu kan malah resiko lagi. Ya terus, karena memang Yon Sewu, kalau orang-orang dengan IQ yang tidak cukup gitu deh, tidak bisa mencerna baik dan buruk, taunya kebiasaan saja. Makanya terus saya usahakan sama Pak pelatih saya itu usahakan ke panti. Soalnya sini dulu tuh ada dia berak aja di tempat sudah berubah gitu ibunya itu. Kayak biara. Yang ibunya itu setelah mbahnya saya taruh di panti itu. Alasannya kalau sama tetangga itu bilangnya aku bisa nokari buku gitu. Tapi kalau ibunya di rumah disiksa. Ya berikutnya ya, karena ibunya sudah mengalami gangguan jiwa, terus anaknya juga akhirnya juga mengalami keterbatasan intelijensi. Masalah. Kalau saya memang tidak cenderung menyalahkan keluarga, karena jenengan punya aktivitas, punya keluarga inti juga yang harus jenengan nafkahi. Ya makanya gitu. Kalau tetangga apa, ya taunya kok di. Jadi Pak, ini kan rencananya kemarin mau kita daftarkan di Panti Magelang yang seperti pembicaraan awal, karena Margolares juga sedang full, sehingga ini ada kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Jadi nanti kalau seandainya disetujui, itu di pantinya Mbak Heni itu ada panti sekaligus juga untuk pendidikan dia. Nanti tinggal menyelesaikan administrasinya, nanti saya bantu untuk ngurus di dinas sosialnya Pak. Ini KTP-nya mbaknya dibuang semua. Kasih buang. Kalau dia itu kalau sampainya ya kabel ini berapa 6 kali pakai belen gitu. Cabutin. 6 kali. Tidak dicabut, oke? Jangan dicabut ya. Mau nyemot aja di rumah. Itu tuh gumpal jantung ini 3 kali kalau bersih. Iya. Ya, ada intelektualnya juga ya Mbak. Ya. Takutnya nanti kebakaran ya tetangga pun kena juga. Iya. Itu teman-teman kita nanti coba untuk menelusuri karena tadi infonya tidak ada surat berjurat terkait dengan ijazah. Kalau mau melanjutkan kan tetap harus ijazah ada atau enggak dari SMP-nya kita minta untuk surat tunda atau sejenisnya, rekomendasi seperti itu, dan beberapa rapor. Siapa itu? Pak D. Pak D tadi ngomong sepedamu ditaruh di kantor polisi, bener apa enggak? Bener. Kenapa? Enggak tahu. Ya, terus kemarin pas kamu nyalain mercon kok di dalam rumah, kenapa? Ya kayak biar kayak ketoprak. Gitu. Dia kayak ketoprak. Terus namamu Bang? Enggak tahu. Ya, tidak diulangi. Ya. Ya, beberapa anak memang tidak beruntung secara intelijensi sehingga kita harus melakukan pembinaan ekstra. Beda dengan ODGJ yang non organik. Sedangkan dia organik. Itu. Oke. Kita tunggu kelanjutannya sembari melengkapi beberapa proses-proses yang harus dilengkapi ya Mbak. Begitu, mohon doanya kelancarannya. Lanjutan video yang kemarin, ada tamu yang nanti akan datang ke tempat kita LKSA dan Tanah Kudus, yaitu siapa namanya? Arifin. Arifin, kalian jadi yang lupa, padahal yang lupa aku. Arifin itu ada di channelnya Mas Mantri ODGJ. Jadi Mas Santo ini sedang menjemput. Jadi ini malam ya teman-teman, ini malam, filmnya malam. Jadi
Jangan dikira ini siang ya. Ini di panti LKSA-nya Darul Fatona. Kalau yang kemarin Mas Edi CCTV itu ada di sekolahan kita. Nah, ini kita lagi di LKSA. Nah, yang ada di sana itu namanya Mahfud Asnawi. Oh, Mahfud Asnawi. Itu belum ada yang punya, namanya Pak Asnawi. Dia yang bertanggung jawab di sini. Bu Odi kemarin belum ada di frame-nya Mas Edi sekarang. Bu Febriana, biasa dipanggil Bu Nana. Kalau Dehem anak-anak udah pada kumpul semuanya gitu. Yang ngambil gambar bukan Nirul malam ini ya. Malam ini yang ngambil namanya Pak Bowo, juga single. Sambil kita nunggu Mas Santo, Mas Mantri yang hebat datang ke sini dari RSUD karena tadi kejebak hujan. Kita nyiapin baju. Dan kebetulan si anak ini nanti kita kenalan ya sama anaknya Arifin. Si Arifin ini nggak ada prepare pakaian karena memang tidak ada orang tuanya, jadi kita siapin pakaian. Jadi tadi aku nyari pakaian yang ada di gudang pemberian teman-teman. Ini udah lama banget jadi dia masih polosan, biar nggak ketukar dengan teman-temannya. Kita kasih nama, masih baru ya teman-teman ya, masih baru dong. Nanti kasih seragam ya, ada seragam seukurannya kan. Arifin nggak kelihatan, AR gini aja yuk. Terus kita kasih kaos ini juga, semoga ukurannya pas. Anaknya nggak terlalu gede teman-teman, ganteng, dan dia mengalami kemunduran kognitif karena sering dipukul orang tuanya dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik karena memang ibunya ODGJ, mbahnya ODGJ. Terus dia dapat contoh ketika ibunya memukul mbahnya. Jadi anak ini dapat lingkungan yang ya memang kurang bagus ya untuk pembentukan karakter dia. Di samping memang dia mengalami kemunduran kognitif. Apakah itu bisa terjadi? Bisa teman-teman ya. Itu sangat bisa terjadi. Mbak tolong dicabut. Ini aku alhamdulillah dapat hoodie ya, jaket atau hoodie. Terima kasih pokoknya buat teman-teman Sinau Hurib. Kalian luar biasa. Pokoknya nggak bisa berkata-kata lah ya, yang sering ngirimin. Ini lengan panjang, semoga nanti bisa dipakai untuk ganti ketika sore atau diajak jalan-jalan oleh pengasuhnya. Mau diajak jalan-jalan kemana Pak? Menara. Ya. Oh ke Menara, Mas Nailal bilangnya ke Menara. Nah ini Mas Nailal sedang belajar. Nanti jadi temannya Mas Arifin. Nanti temannya Mas Arifin. Rencananya akan ada program awal untuk Arifin, yaitu pembentukan perilaku yang adaptif, karena beberapa dari cerita Pak RW ada perilaku yang maladaptif teman-teman. Jadi kita akan lakukan observasi dalam 1 bulan. Oke Pak As? Siap. Okay. Pak As itu malam, Bodi dan friend, kebetulan kita ada 18 pengajar. Nanti kita akan lakukan observasi sesuai dengan kebutuhannya Arifin, sehingga di bulan berikutnya harapan kami dia bisa ikut PKBM ya teman-teman ya. Meskipun PKBM itu tetap berbayar, tapi nggak tahu nanti ceritanya kayak mana. Pasti Allah kasih surprise yang indah untuk kami, karena memang kalau PKBM itu bisa membantu nanti ya, dia dapat ijazah dan lain sebagainya. Toh demikian, memang bukan satu-satunya tujuan untuk dia bisa belajar kembali, tapi salah satu tujuan ketika dia sudah adaptif. Kami berharap fungsi dari kognitifnya bisa pulih kembali. Tidak ada yang tidak mungkin, meskipun apa ya, kemungkinan itu ya surprise lah semuanya. Karena Arifin dulu pernah bersekolah, sekolah SD-nya umum, so setidaknya dia bisa berkehidupan lagi dan memiliki perilaku yang baik di masyarakat.
Sambil saya nulis-nulis lagi teman-teman, sambil nunggu juga ya. Halo Pin. Assalamualaikum. Udah ngantuk? Sini. Jangan. Bawa apa kamu? Assalamualaikum saling dulu. Masih ingat aku siapa? Siapa? Bune. Ya, sudah usah apa. Sudah makan belum? Kakek kenapa kakek? Sudah mulai sembuh itu awal-awalnya kan pernah di jalan sehat belum? Ya mungkin sampai ngantuk. Jadi gitu. Sampai sobek ke jalan. Ya Allah Gusti. Dari Jawa Barat. Ininya kasih diet aku. Ambrol. Jangan. Kita bongkar ya unboxingnya. Nah, bajunya udah tak siapin. Udah siapin semua ya. Kamu tinggal mandi besok pagi. Tidur sini ya. Pulang lagi nggak apa-apa. Jadi yang ditunggu Mas Arifin sudah ya. Nah, nanti tidurnya sama Mas Nailal, Pak Asnawi, Pak Bowo, Bu Odi, Bu Nana, satu-satu nanti ya. Alhamdulillah hari ini malam-malam banget karena tadi sebenarnya janjiannya habis maghrib jadi habis isya. Bisa lagi menjelang tidur. Karena kehujanan juga. Tadi sempat habis jemput dari rumah sakit Kudus. Nah, seperti yang kemarin di sesi yang sebelumnya, alhamdulillah Bunda Heni telah memberikan tempat untuk pendidikan di Yayasan Darul Fatonah Kudus. Berapa kampus Mbak? Ada dua. Ini kampus satu. Sana kampus 2 itu untuk memberikan layanan pendidikan. Jadi mulai dari kebutuhan mereka, bagaimana untuk lanjutan pendidikan formal maupun terapi perilaku, okupasi dan teman-temannya sesuai kebutuhan anak. Karena kan setiap individu kebutuhannya beda-beda. Jadi kita punya program individual, jadi satu anak satu program yang kita susun bareng dengan seluruh tim guru, terapis dan juga orang tua. Nah, kalau kebetulan Arifin ini nggak ada orang tuanya, boleh dikatakan seperti itu. Jadi nanti kita programnya sesuai dengan assessment awal. Di bulan pertama nanti kita lihat kebutuhan dia yang mendasar apa. Kami belum sempat beliin sepatu, tapi nanti kalau pas waktu nengok-nengok Kak kesini nyariin sepatu. Sepatunya kayak gini ya, yang sudah dipakai ya. Sementara ya ini suratnya Mbak. Kemarin kurang apa ya? Ini surat rekomendasinya. Nah, kemudian rekomendasi. Sempat salah kemarin teman-teman. Rekomendasinya Darul Hadunah. Alamatnya ke sana kalau Hadunah. Beda pintu ya. Beda. Terus ini dari desa. Ya. Terus surat keterangan dari sekolah sama rapot yang asli. Untuk yang dari SMP ya. Dari SMP. Kemudian ada yang dari SD Negeri Telagowono. Oh ini nilainya pas kelas 1 ya? Kelas 1 berarti. Dan juga ini dari surat keterangan dari SD Negeri, pernah sekolah lulus di SD Negeri Telagowono. Oh dia sampai kelas 8 Mas. Oh sampai kelas 8 ya. Berarti ini dia nanti kalaupun melanjutkan di kelas 9 semester 9. Satu tingkat di atas Mas Nailal. Ini SD. Jadi masih jauh. Jadi ini kalaupun lanjut tinggal satu tingkat, malah tinggal 1 semester. Ini ada rekapan raportnya. Dia anaknya. Nah,
itu abah, itu mama. Jadi kamu nanti tidur di sini. Pas sebalik sama abah. Bukan tidurnya sama abah, enggak. Balik di lingkungan sama abah. Assalamualaikum. Mas Arifin. Abah, mama, bapak, sini bunda. Kalimantan. Oke. Bukan daerah kita. Oh, Bunda ini. dereng damel tempat penitipan, itu jenengan titipi, kula sing ngorek-ngorek rasan ya. Tukang ngorek-ngorek. Semoga nanti kalau lulus dari sini bisa melanjutkan yang lebih tinggi. Saya cari-carikan lagi nanti. Di sini sampai SMA bisa. Sampai SMA. Untuk pendidikan, tapi nanti untuk kebutuhan lain-lain kalau memang panjenengan misal ada sesuatu yang ingin mau tak bawa ke sana Mbak Hen, nggak apa-apa. Gitu kan kemarin kan wacananya ada wacana mau ke Magelang atau kemana, moga nanti didiskusikan. Pada dasarnya kami tidak ada masalah karena memang ini anak tidak ada pengasuhnya, bapak ibu tidak ada, ibunya ada secara fisik tapi mengalami gangguan jiwa, mbaknya juga iya, dan tempat tinggal pun tidak ada. Itu ceritanya teman-teman, jadi rumah itu juga tidak punya. Serah terima monggo. Jadi satu malam biar nggak pecat surat menyuratnya. Dan semuanya terima kasih doanya hari ini sudah bisa melanjutkan pendidikan lagi. Terima kasih Abah. Iya, sama-sama. Bunda. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk menuntut ilmu lagi. Baik-baik di sini ya. Nah ya, baik-baik di sini ya. Kan deket tuh sama Pak Mantri nek mau ke sini. Nanti tengok-tengok sama yang guys. Nanti boleh apa kayak aku. Ora usah, newangi wae. Kalau lagi nggak ada kegiatan newangi wae. Karena kalau di sini Mas, karena di sini kan cowok semuanya yang tinggal sini. Jadi kalau malam pun yang ngasuh bapak-bapak, Pak Bowo sama Pak As. Kalau siang baru mak-mak, itu cerewet luar biasa. Kalau mak-mak dikasih itu banyaknya, bapaknya cuma satu, Pak Yai tok wes entek dia cuma. Gitu ya. Oke? Istirahat sama Mas Cik Naila. sama Dek Naila. Dia gede awake tak ramai. Ya Allah. Itu Dek Naila sing solih ya. Oke? Mandi yang rajin ya, gosok gigi yang rajin. Nanti obat oralnya minum biar kering semuanya. Terima kasih Bunda ini. Terima kasih. Terima kasih. Bunda ini. Ya, Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat viewers Sinar Murid, dukung terus Bapak Mantri kita, Bapak Mantri Santo dengan channelnya Mantri UDGJ, dan doakan kami seluruh keluarga besar Darul Fatonah Kudus tetap istiqomah, tetap diberikan kesabaran dan selalu diberikan keajaiban. Kata Bu Nana itu surprise dari Allah untuk kemudahan-kemudahan dalam kita mengasuh anak-anak surga. Kayak gitu tak sih doaku ya. Karena kalau yang lain-lain mah ini urusan Gusti Allah. Terima kasih. Dadah dekengannya besar dari buku. See you. Dadah. Sampai ketemu teman-teman. Mana? Kamu mau jadi gubernur? Mau jadi gubernur? Mau. Gubernur itu apa? Calon bupati. Seneng banget dapat uang 10.000. Alhamdulillah. Ditabung ya. Nanti beli celengan untuk ditabung ya. Ya ulangi lagi.
Arifin seneng banget. Arifin seneng banget dapat uang 10.000. Alhamdulillah ya. Tabungan. Lala ya, nabung untuk beli apa? Baju, kaos, jajan, apa buat beli rumah, atau buat nyicil rumah, atau beli pesawat, beli jajan. Beli jajan. Beli jajan. Alhamdulillah ya, uangnya diturunkan biar gantengnya kelihatan ya. Senang banget ya, senang banget. Arifin kemarin main di mana? Celua. Diajak siapa? Mantri Mahfud. Mantri Mahfud. Kemana? Ke rumahnya. Makan apa aja? Ayam. Terus pagi-pagi atau malam mainnya ke sana? Malam. Terus diajak istirahat di sana. Iya. Tidur. Kenalan sama ibunya enggak? Iya. Udah salaman sama ibunya? Udah. Ya, doakan Mantri Mahfud ya. Ya Allah. Ya Allah. Semoga Mantri Mahfud dapat jodoh. Dapat jodoh. Yang soleha. Kaya raya. Masuk surga. Seperti Teh Novi. Seperti Teh Novi. Ya. Arifin seneng banget enggak? Seneng banget. Gini tau, Arifin seneng banget ya Allah. Ya Allah, Arifin seneng banget dapat uang 10.000. 1, 2, 3. Arifin seneng banget dapat uang 10.000. Gini tau, ya Allah, terima kasih ya Allah, dapat uang 10.000 ya. 1, 2, 3. Ya Allah, Alhamdulillah dapat uang 10.000. Dari siapa? Mantri Mahfud. Enggak Mantri Mahfud sih. Lupa Mantri Santo. Habis